Maka dalam hadis juga dosa besar begitu. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itulah Quran dikatakan ati Allah, ikutlah perintah Allah Al-Quran, wa ati'ur Rasul, ikutlah perintah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang memang betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti sayang pada orang tuanya. 12 anak almarhum meninggal, masih ada 7 yang bersama dengan kita. Hari ini mereka membuktikan bahwa mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya mereka cinta kepada Nabi? Mereka tetap mengenang orang tua yang sudah meninggal dunia. Hadirin hadirat yang hadir ini, kalau orang tuanya masih hidup, pulang dari sini mampir ke rumah orang tuanya. Kalau masih daerah sini sekitar, kalau di Papua besok pagi berangkat. Bisa? Dari bunyinya ketika kelihatannya belum bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa beda orang tua dengan anak? Orang tua itu masa lalu, sedangkan anak itu masa depan. Kenapa orang menyekolahkan anaknya, ngasih uang ke anaknya, bawa liburan anaknya, ganti baju anaknya, cinta kepada anaknya? Karena ada sesuatu yang diharapkan dari anaknya. Nanti kalau anak saya jadi orang besar, saya akan dibalasnya. Nanti kalau anak saya nanti jadi pejabat, insya Allah saya akan dimuliakannya. Ada harapan. Sedangkan orang tua ini masa lalu. Tapi ingat, anak belum memberikan apa-apa, hanya sekedar harapan. Orang tua walaupun masa lalu, mereka pernah memberikan segalanya. Yang mereka berikan bukan tetes air mata, yang mereka berikan bukan tetesan darah, nyawa mereka berikan. Mana buktinya? Semua laki-laki yang lahir di hadapan saya ini lahirnya dari rahim perempuan. Nggak usah cerita bagaimana sakitnya mengandung. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Laki-laki cuma pernah lemah, tapi ayat Al-Quran mengatakan ada lagi lemah di atasnya lemah. Itu tidak bisa saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan, ibu-ibu sebelah kiri komplain, Ustaz kayak pernah ngerasakan aja. Betul loh? Betul. Meregang nyawa, berapa hari puasanya tinggal, berapa sholatnya tinggal, berapa lama dia terbaring. Tapi begitu setelah bayinya lahir, datang bidan meletakkan di sampingnya, dia tersenyum seketika itu juga. Padahal daging di tubuhnya robek, padahal tulang belakangnya melengkung, padahal kulitnya menghitam. Sebelum mengandung memang udah hitam. Begitulah seorang perempuan melahirkan anak, sudah mulai pandai berjalan. Apa yang dilakukannya? Menendangkan kaki ke tangan orang tuanya. Apa yang dilakukannya? Mengeluarkan kencing najis ke kain orang tuanya. Begitu mulai pandai ngomong, apa yang dilakukannya? Berteriak kasar terhadap orang tuanya. Begitu sudah mulai menikah, apa yang dibalaskannya? Sayang kepada istrinya, lemah lembut kepada pasangan hidupnya, tapi berkata-kata yang tidak layak. Ini bagian anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini. Kalian yang belum menikah, yang masih muda, mudah-mudahan kalian bisa sayang dengan ibu, sayang juga dengan calon istri, insya Allah. Amin ya rabbal. Saya lihat yang bilang amin yang sudah tua-tua juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an berbakti kepada orang tua. Tapi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan
jagalah anakmu. Nggak ada, carilah dari mulai Al-Fatihah sampai ke Anas, peliharalah, peluk ciumlah, sayangilah. Nggak ada. Kenapa tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan sayangi anakmu? Karena setiap manusia pasti sayang kepada anaknya, betul. Tapi anak kepada orang tua, hari ini luar biasa. Ada orang tua renta menangis ke pengadilan, meneteskan air mata gara-gara anak menuntut ke pengadilan, minta tuntut kepada jaksa penuntut umum, sampai hakimnya menangis meleleh air mata. Kok tega-teganya seorang anak menuntut orang tua di atas meja hijau pengadilan. Insya Allah itu tidak akan terjadi kepada anak-anak kita kalau kita didik dengan pendidikan yang baik. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nabi ketika bertanya apa dosa yang paling besar, pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga syahadatus zur, kesaksian palsu. Dan ketika Nabi bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan amal yang paling baik? Amal yang paling baik diantaranya adalah mentauhidkan Allah, dan amal yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Maka kalau hari ini orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan orang tua panjang umur, sehat badan. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, apa yang dilakukan kecu zuriat dari almarhum Bapak almarhum Tuan Haji Mujtaba bin Haji Rasam malam ini, mudah-mudahan kita ambil pelajaran, kita pun juga bisa melakukan haul untuk orang tua kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan terjebak pada acaranya. Acaranya bisa saja maulid, acaranya bisa saja haul, acaranya bisa saja Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, 17 Agustus, Panjat Pinang, tapi substansi isinya adalah menyambung tali silaturahim. Ini kalau tidak ada haul malam ini, tidak tersambung silaturahim kita. Kalau tidak ada acara haul malam ini, tidak ketemu kita. Ini yang kita peringati, ini orang hidup atau orang sudah meninggal dunia? Orang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan makhluk hidup sebanyak ini. Bayangkan itu. Sekarang orang hidup bingung cara mengumpulkan manusia. Masih hidup, masih bernyawa, masih berjalan di atas muka bumi Allah, bingung bagaimana cara mengumpulkan orang banyak. Kalau nggak percaya, tanya sama tim sukses pilkada. Bingung cara mengumpulkan orang. Tapi kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad SAW, kalau sudah cerita tentang orang tua, pasang pentas, umumkan ke surau langgar musola, berduyun-duyun datang. Kenapa? Ini masalah hati. Kalau sudah hatinya disentuh, kakinya ringan melangkah. Kalau sudah hatinya tersentuh, maka insya Allah dia datang walaupun dalam keadaan susah payah, tetap datang. Ini malam ini memangnya ada pembagian sembako, ada pembagian sertifikat tanah, enggak ada. Ada jurkam di sini, enggak ada. Semuanya datang karena dua. Yang pertama, cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua, cinta kepada orang tua. Saya ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada. Jadi saya ini yatim piatu. Siapa yang mau ngasih santunan, silakan. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sudah cerita sayang cinta kepada orang tua, itu hanya bisa diceritakan, hanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang yang orang tuanya sudah meninggal itu mau cerita susah. Sayangilah ibumu, sayangilah bapakmu. Nanti kalau dia sudah meninggal, kamu susah menceritakannya. Tapi nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang bapaknya masih ada, ibunya masih hidup, nanti setelah mereka meninggal, barulah kalian paham arti kata-kata saya. Barulah kalian semuanya akan ngomong, oh betul kata Ustaz Somad dulu. Memang betul. Memangnya saya ngomong ngawur, bahwa kalau sudah meninggal dunia, dunia ini terasa hampa, nggak ada rasanya lagi. Apapun yang kita lakukan itu, kita mau cerita,
apapun yang kita dapat, kita mau belikan kain sarung, kita mau belikan makanan, kita mau bawa anak istri, kita mau bawa jalan-jalan, sudah nggak ada rasanya lagi. Maka selagi masih ada orang tua, selagi masih ada ayah, selagi masih ada ibu, bahagiakan mereka. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Nabi Muhammad SAW meninggal ayahnya menurut Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, Masya Allah, Tala'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna. Rasa cinta dalam hatinya, lahir anaknya, dia masukkan ke kardus, dia letakkan di depan pintu panti asuhan. Saat daftar anak sekolah, nama anaknya bin kardus. Kenapa manusia lebih hina daripada binatang? Karena tidak ada rasa cinta. Malam ini yang datang ini adalah para pencinta-pencinta. Cinta itu bahasa Arabnya hub, orang yang cinta. Habib, jamaknya habaib. Kita ini adalah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib itu artinya dua. Yang pertama mencintai, yang kedua dicintai. Sayyidi Al-Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mencintai kita. Patah giginya, berdarah pelipisnya, dia tetap mendoakan kita. Waktu dia diminta, ya Rasulullah, doakan supaya mati semua musuh-musuhmu itu. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa, mati semua musuhnya. Apa kata Nabi SAW? Doaku yang mustajab itu aku simpan. Untuk apa ya Rasulullah? Kenapa engkau simpan? Ini perang Uhud sangat genting, musuh-musuh kita sudah dekat. Doakan supaya mereka mati semuanya. Kata Nabi SAW, ku simpan satu doa ini untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk cinta pada umatku nanti pada hari kiamat. Jadi kita ini adalah orang yang dicintai Nabi sebelum bapak dan ibu kita menikah, sebelum kakek kita ketemu dengan nenek kita 1446 tahun yang lalu. Dia sudah jatuh cinta ke kita. Kita belum membalas cintanya dengan apa-apa, baru hanya sekedar datang maulid 3 kali, itu pun datangnya pas asrokol. Cinta apa? Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, apakah engkau cinta kepada Nabi Muhammad? Tuh jawabnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan supaya yang ceramah yang ngomong ini betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ketika orang cinta kepada Nabi, datang orang yang berkulit hitam, budak, miskin, susah, dia peluk Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kamu memeluk saya? Saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun kita, walaupun saya beda nasab. Kalau Habib Nabil sudah jelas nasabnya, kita nasab nggak jelas, nasib nggak jelas. Beliau kan kuseberangi bukit kan kudaki. Saya ngomongnya ke sana suara susah. Orang kalau sudah jatuh cinta ngomongnya ngawur. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Musola ku lewat. Cinta mana? Cinta kepada manusia hampa, cinta kepada kuasa sirna, cinta kepada manusia sia-sia. Cinta yang kekal abadi hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa cinta laki-laki pada perempuan? Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu meninggal dunia jam 8 malam, pindah ke ruang tamu. Bapak kalau meninggal jam 8 malam, apakah bapak tetap di dalam kamar atau pindah ke ruang tamu? Pindah ke ruang tamu. Kasur dibentangkan di ruang tamu, pindah. Istrinya nangis cuman pas datang tamu. Pas tamu datang, tamunya bilang sudah ada. Habis itu, ini nggak ada di Jurang Mangu Timur, ini adanya di planet Mars sama Pluto. Besok pagi dari ruang tamu langsung dibawa ke TPU, kok TPS, langsung dibawa tempat pemakaman umum, rumah yang besar, yang dicarikan arsiteknya, yang dicarikan tukangnya, yang dicarikan tukang gambarnya, yang dicarikan kontraktornya. Pada akhirnya hanya tinggal yang mana yang tersisa. Cinta kepada Allah membuat orang bangun di tengah malam, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa hari ini kita bisa berkumpul? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada naungan, hari itu tidak ada atap, tapi hari itu ada orang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini insyaallah. Saya dengan Habib Nabil Al-Gadri bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Saya dengan Ustaz Qurtubi bertemu dengan Allah tahun 2009 di Pekanbaru. Saya baru pulang, beliau kepala sekolah di Al-Azhar Sifabudi. Saya ngajar tafsir untuk wali murid di sana. Itulah awal kami bertemu. Dan kalaupun berpisah karena Allah. Maksudnya datang malaikat maut mencabut nyawa kami. Enggak tahu siapa duluan di antara saya. Kalau mengikut huruf, saya duluan. Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi perpisahan itu hanya sejenak, hanya sekedar, sampai akhirnya dunia kiamat kita pun akan ketemu lagi di surga Jannatul Firdaus. Ustaz Qurtubi, kalau saya meninggal dunia, tolong Ustaz jangan datang menjenguk jenazah saya. Habib Nabil Al-Gadri dari Jakarta, yang mendapat berita Ustaz Somad meninggal di Pekanbaru, tolong jangan datang menjenguk jenazah saya. Kenapa Ustaz Somad? Karena tanganku tidak bisa menghapus air mata. Sosmi, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang yang cinta kepadanya. Mana dalilnya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama, diambil dari kata rahmah, orangnya rahim, jamaknya ruhama, ada rasa cinta dan kasih sayang. Apa sih beda cinta dan kasih sayang? Nanti ibu pulang, bapak pulang, anaknya nanya, papa, iya, beda cinta dan kasih sayang? Kalau cinta itu cinta, kalau kasih sayang itu sudah dikasih lalu disayang, kalau nggak kasih nggak sayang. Cinta itu memandang fisik. Laki-laki bisa jatuh cinta kepada perempuan karena memandang fisik, lebih cantik, lebih putih, lebih ganteng, lebih mancung, lebih kaya, lebih pasangan. Sudah umur 70, bisa berjalan bersama, maka daripada sayang. Sayang itu letaknya di dalam hati yang paling dalam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, maka sifat yang pertama tidak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil mutakabbir, Bismillahil azim, tapi yang pertama adalah Bismillahir.
Rahman. Rahman artinya sayang. Allah itu sayang sama kita. Bayangkan kalau bunyi ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menghukum. Begitu ada orang yang mencuri, langsung potong tangan. Begitu ada orang yang ngintip, langsung matanya putus. Begitu ada orang yang nguping, langsung telinganya putus. Begitu ada orang yang berzina, langsung. Tapi Allah sayang, makanya bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang. Kalau memang Allah itu hebat, kenapa yang berzina, yang mencuri, yang pakai narkoba, yang korupsi, yang angkuh saat buat dosa gak langsung mati? Allah kasih waktu untuk bertaubat. Itu dia. Ini Ustaz Somad, saya sering hadir maulid, hadir haul, hadir pengajian, ikut pengajian para habaib, ikut dalam maulid, ikut dalam perbuatan zikir, ikut dalam perbuatan baik. Itu kawan saya gak pernah sholat, gak pernah puasa, kenapa rezekinya berlimpah? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman artinya semuanya dapat kasih sayang Allah. Yang baik dapat, yang tidak baik pun dapat. Yang sholat dapat, yang nggak sholat pun dapat. Yang iffah menjaga diri dari yang haram dapat, pezina pun dapat. Rahman semuanya dapat. Tapi ada yang spesifik, yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahim itu yang dapat hanya orang-orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam mendapat rahmat karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat ada orang melakukan perbuatan dosa, kita larang dia, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar, maka dasarnya di dalam adalah juga rasa sayang. Orang kalau sayang nggak mau masuk surga sendirian. Mana mau orang masuk surga sendirian? Bro, ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita zikir. Kenapa? Surga itu nggak asik, nggak rame, nggak ada lo, nggak asik. Jadi nggak ada orang mau masuk surga sendirian, sholat sendirian, puasa sendirian, zikir sendirian, mati sendirian, di surga sendirian. Ngapain? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak Ustaz, saya masuk surga sendirian nggak apa-apa. Nanti sekali-sekali saya neraka ngeliat kamu teman-teman saya. Orang kalau sudah masuk surga, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mana teman saya yang dulu sama dengan saya? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia, pergi engkau ke neraka, cari orang yang imannya sebesar uang dinar. Dinar itu uang logam. Cari orang di dalam neraka, kalau ada imannya sebesar uang dinar, tarik dia. Itu yang disebut dengan syafaat orang yang beriman. Dia cari temannya yang imannya ada sebesar uang dinar, dia tarik masuk ke dalam surga. Setelah itu dia lapor lagi, ya Allah, yang imannya sebesar dinar sudah. Bagaimana kalau teman saya imannya ada setengah uang dinar? Cari lagi, kata Allah. Dia pun pergi lagi mencari. Allah buat semacam alat protek diri dia sehingga kena api. Dia cari ke neraka yang imannya ada setengah dinar, dia tarik. Setelah itu dia lapor lagi, ya Allah, teman-temanku ada yang imannya lebih kecil dari setengah dinar. Kata Allah, cari temanmu yang imannya sebesar biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Baik kecoa? Lebih kurang. Cari yang imannya sebesar biji sawi. Lalu dia pergi lagi mencari temannya yang imannya ada sebesar biji sawi. Lalu dia tarik, dia selamatkan. Kasih sayanglah yang menyelamatkan. Tapi jangan gara-gara hadis ini nanti sebagian umat Islam ini nggak mau beribadah. Pasti tanya, kok kenapa tetap mabuk, kenapa tetap sakau, kenapa pakai narkoba? Ustaz, iman saya ada sebesar biji sawi. Nanti teman saya kan lama. Makanya kadang ada juga jamaah yang datang ke saya, Ustaz Somad, tatap wajah saya baik-baik, lihat saya Ustaz. Nanti kalau Ustaz tidak melihat saya di surga, tolong cari saya di neraka Pak Ustaz. Aduh, ini kok yakin sekali masuk neraka.
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu asas dasar utama kita. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bahwa kita pernah silap, kita pernah salah, kita pernah buat dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni silap, salah dan dosa kita insyaallah. Yang banyak ibadahnya, yang tiap malam tahajud, yang tidak tinggal sholat sunatnya. Jangan bangga dulu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, kau masuk surga bukan karena sholatmu, kau masuk surga bukan karena puasamu, kau masuk surga bukan karena hajimu, kau masuk surga bukan karena zikirmu. Lalu masuk surga itu karena apa? Wala anta ya Rasulullah wala ana. Aku pun masuk surga bukan karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyatarammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, ibu-ibu semua bilang untuk dapat, tapi nama suaminya Pak Rahmat. Allah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau Allah itu bismillahirrahmanirrahim, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Jelas? Apanya yang jelas? Jelas di hati Bang Riki, rahmah di hati Ustaz Qurtubi, rahmah di hati Ustaz Abdul Somad, makanya kita bisa bertemu. Tapi kalau di dalam satu rahmah, yang satu lagi adalah marah, tidak akan mungkin kita bertemu. Burung akan hinggap di ranting yang sama, di dahan yang sama, jenis burung yang sama, sama-sama merpati bisa. Jangan pernah mimpi Raja Wali bisa hinggap dengan merpati. Kenapa? Karena mendekati merpati itu bukan rahmah. Aku mau makan kamu. Singa akan berada di padang rumput yang sama, kucing berada di tempat yang sama. Kalau sampai ada singa mendekati kambing, itu bukan rahmah, tapi dia melihat kelihatannya kamu lezat sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sama-sama ada rahmah, sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada zuriat keturunan Nabi Muhammad. Satunya pencinta, satunya pembenci. Apakah mungkin bisa berada di majelis yang sama? Tidak akan. Rahmah, cinta kepada Nabi. Saat kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita mintakan? Rabbighfirli warham. Saat orang meninggal dunia, apa yang kita mintakan? Allahumma firlahu warham. Untuk diri sendiri, Rabbighfirli warhamni, sayangi aku, rahmati aku, cintai aku. Untuk orang meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu, rahmati dia, sayangi dia. Kenapa? Karena kalau tidak ada rasa sayang dalam hati, semuanya tidak akan terwujud, semuanya tidak akan terjadi. Kenapa kita bisa lahir di dunia ini? Karena ada sayang antara ayah dan ibu. Makanya nanti adik-adik, kalau kalian lihat ayah dan ibu kalian kelahi terus, tanya mereka, kok aku bisa lahir ya? Kalian kelahi terus kan karena ada sayang kan?
maka wujud di dunia ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa sayang dari hati manusia, nuzi'at minhur rahmah, kalau sudah kau cabut dari hati manusia itu rahmah, rasa kasih sayang, maka engkau akan dapati dia la'anan mula'ana, orang yang terlaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah. Makanya iblis itu disebut al-mal'un, ba'idun anir rahmah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan ulama kalau ngaji hadis, sebelum hadis innamal a'malu binniyat, sebelum hadis bunyal islamu ala khamsin, sebelum hadis yang pertama yang dikaji adalah hadis musalsalat bil awwaliyah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang, itulah yang disayang Allah. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan kasih sayang. Saya yakin dan percaya jamaah masih ada kasih sayang kepada Ustadz Abdul Somad. Jamaah inilah yang selalu mendoakan. Saya seringkali yang sayang sama saya itu dua, anak-anak dengan nenek-nenek. Ustadz Somad, anak saya demam, terus waktu dia sedang mengigau demam panas, kata dia, Ustadz Somad, anaknya umur berapa bu? 5 tahun. Alhamdulillah. Saya khawatir anaknya umur 15 tahun. Umur 5 tahun. Besok bawa dia. Datang ibu membawa anaknya ke kampus, umur 5 tahun. Ini Ustadz Somad. Masya Allah, dia salaman, dia cium tangan. Masya Allah. Saya tanya, dari mana kamu kenal Ustadz Somad? Selalu nonton YouTube. Ternyata anak-anak kecil itu tahu karena tontonan ibunya. Jadi ibunya, ayahnya nonton, anaknya ikut nonton. Tapi saya pernah juga bertamu ke rumah orang, bapaknya ibunya maksa anak salim dengan Ustadz, anaknya takut. Kenapa? Karena dia nggak kenal. Kenapa dia nggak kenal Ustadz? Karena bapak ibunya tidak pernah memperkenalkan Ustadz kepada anaknya. Yang ditontonnya kabikaci kabigam coach Ustadz. Gimana anaknya mau kenal dengan Ustadz? Maka kalau mau anak kita kenal dengan Habib, dengan Kiai, dengan ulama, tontonkanlah tausiah, berawal dari kenal, berawal dari ngelihat, Allah bisa karena biasa. Pertama dia dengar aneh, lama-lama dia dengar biasa, lama-lama dia suka, lama-lama dia rindu, akhirnya dia nanya, yang Habib yang kemarin mana Pak? Ustadz kemarin mana Mah? Maka ketika dia ketemu dengan yang pernah dia lihat di YouTube itu, saat ketemu dia akan bilang, wow, amazing. Tapi kalau kita tidak pernah memperkenalkannya, jangan pernah merasa cinta itu bisa datang tiba-tiba. Walaupun terjadi tapi tidak banyak, dia melalui proses. Makanya betul kata orang barat, witing trisno jalaran sukokulina. Cinta itu tumbuh karena sering bersama. Datang maulid pertama kali, apa ini? Baca maulid. Tapi begitu datang, mulai datang kerinduan, berdiri mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Itu kalau irama itu sudah merasuk ke dalam hati, masuk ke pikiran, masuk ke alam bawah sadar, sampai mengigau malamnya pun. Tapi kalau yang sering ditonton bukan sholawat, yang didengar bukan sholawat, yang ditonton marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka alam bawah sadar juga gitu, pas ngigau juga gitu, gila. Kenapa? Karena itu yang selalu didengar, itu yang selalu ditonton. Apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita lihat,
itulah yang akan selalu kita pikirkan dan kita renungkan. Inna sam'a wal basar wal fuad. Inna sam'a, dengar, wal basar, lihat, wal fuad, hati akan masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Besarkan anak dengan cinta dan kasih sayang, maka dia akan menjadi orang yang mencinta dan kasih sayang. Kalau dibesarkan anak dengan marah-marah, dengan ngamuk-ngamuk, maka anak juga akan jadi Fir'aun, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Saya anak pertama, keluarga nggak banyak, nggak ada perempuan, jadi saya ikut ibu saya kemana-mana, pergi tahlilan ikut, yasinan ikut, maulidan ikut, selamatan ikut. Jadi kalau pas acara kenduri, walimah, undangan, ada orang yang punya cacat fisik, kekurangan, yang namanya anak kecil, mata saya ngeliat terus. Kata ibu saya, jangan lihat lama-lama, nanti dia malu. Kalau ada orang seperti itu, jangan lihat lama-lama, dia malu. Lihat sekali aja, habis itu mundur. Sampai sekarang, walaupun umur saya sudah 27 tahun, berapa tadi saya bilang? Walaupun sudah 47, saya lahir 1977, sekarang 2024. Walaupun umur saya sudah 47, dimanapun acara, kalau saya lihat ada orang memiliki, mohon maaf, kekurangan fisik, saya lihat sekali, habis itu saya mundur. Kenapa? Begitu ibu saya mengajarkan saya, jangan lihat dia lama-lama, tundukkan wajahnya. Setelah pulang, saya nanya, dia siapa bu? Dia siapa mak? Dia siapa mak? Dia adalah tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kamu. Sampai sekarang saya melihat mereka adalah tamu Allah. Nanti ketika di akhirat mereka dipersilakan langsung masuk surga, nggak pakai proses, karena mereka tamu kehormatan. Begitulah kita ajarkan anak-anak kita berkasih sayang. Pulang musim padi, pergi ke sawah, ngambil sarang burung. Biasanya burung itu sarangnya tinggi di atas pohon kelapa. Kata pepatah orang Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Sarang tempua di atas pohon kelapa, tapi kalau padi sudah mulai menguning, itu sarang tempua turun ke bawah. Kenapa? Dia mau ambil padi. Zaman-zaman sekarang ada juga model itu. Dia mulai turun ke bawah, biasanya 5 tahun sekali biasanya. Biasanya anak-anak pergi ngambil sarang burung, nanti dibawa pulang ke rumah. Ibu saya nggak boleh, jangan bawa anak burung ke rumah. Kenapa? Karena kamu sudah memisah dia dengan induknya. Bayangkan kalau kamu dipisah dari emak, mau? Enggak. Sampai sekarang anak saya, ponakan saya, santri nggak boleh mengambil anak burung. Sekarang jamaah, anak-anak dikasih mainan umah-umah, dikasih mainan anak ikan, dikasih mainan anak ayam. Saya sampai sekarang kalau pagi-pagi Ahad, pagi-pagi Car Free Day, pagi-pagi di tempat jalan di pasar, melihat orang membelikan mainan anaknya, ayam yang warna-warni dikasih mainan ke anak, itu makhluk hidup. Bagaimana bisa tega mengasih makhluk hidup untuk mainan anak? Tak boleh. Suatu ketika Sami pulang bawa umang-umang, tak boleh. Saya ambil tuh umang, saya antarkan ke tengah hutan, ada di samping rumah, hutan masih gelap. Nah, saya kasih cari tempat yang sejuk supaya dia bisa makan, supaya dia makan di situ. Kalaupun dia mati, karena dia sudah lansia husnul khatimah. Jangan sampai dia mati di tangan anak kita. Jangan kasih anak kita main anak ayam warna-warni. Jangan kasih anak kita main umang-umang. Jangan kasih anak kita main ikan-ikan. Bapak-bapaknya pun jangan memelihara burung kalau cuma 1 ekor. Kalau melihara burung, kandangnya besar dan banyak, minimal 2 ekor. Kalau mau 3, jantannya 1, betinanya 2, biar dia bahagia. Jangan sampai burung 1 ekor cuma. Dari sejak dia akil balik sampai dia usia tua, 1 ekor sampai mati dalam kesendirian.
Setiap hari dia menjerit, sementara yang punya bangganya, oh mantap Pak, ini juara musabaqah burung internasional. Oh, padahal burung itu teriak. Tidak ada rasa kasih sayang dalam hati. Ini Ustaz Somad mengada-ngada. Masa dengan hewan mesti ada rasa kasih sayang? Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang membawa sarang burung, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembalikan anak burung ini kepada induknya, karena nanti di akhirat anak burung ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sudah memisahkan aku dengan saya. Dulu membaca hadis itu baru saya sadar, oh ini yang diajarkan oleh ibu dari kecil. Ibu, ajarkan anakmu kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Rasulullah, kasih sayang kepada hamba Allah, kasih sayang kepada makhluk Allah. Saya dulu kecil suka beli ikan cupang. Kawan-kawan saya di gang itu kenal, Abdul Somad suka laga ikan. Dipanggil saya sama ibu saya, gimana kalau kamu dilaga sama petinju, sama Mike Tyson. Waktu itu Mike Tyson lagi muda-mudanya, dilaga sampai bapak belum. Nah, begitulah ikan itu. Nanti kau di akhirat dilaga macam ikan cupang. Sejak itu saya sampai sekarang saya suka ikan, tapi nggak saya laga. Cuma saya kasih kacanya. Kita suka melihat warnanya, melihat sisinya, tapi untuk dia menyakiti tidak. Ada kasih sayang. Yang menanamkan itu siapa? Bukan Universitas Al-Azhar. Yang menanamkan itu bukan S2 Maroko. Yang menanamkan itu bukan S3 Sudan. Yang menanamkan itu adalah sekolah yang pertama. Sekolah pertama adalah ibu, al-madrasatul ula. Ibulah yang menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hati. Kalau ibu tanamkan kebencian, ibu tanamkan rasa sombong, maka darah ibu mengalir, air susu ibu mengalir. Bayangkan anak-anak laki-laki ini 9 bulan 10 hari dalam badan ibu. Di sini di Tangerang Selatan nih mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Hebat ini. Ibu kota dekat DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, tapi orang masih mengandung 9 bulan 10 hari. Di tempat lain sekarang sudah 5 bulan aja. Edisi minimalis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita meninggal dunia, yang tersisa di hati anak-anak kita itu juga adalah kasih sayang. Ini berapa kali kita sudah mengadakan haul ini karena ada rasa kasih sayang dari hati anak-anak almarhum, dan anak almarhum ingin mewariskan kasih sayang itu kepada cucu-cucu almarhum. Dan insya Allah sampai hari kiamat acara haul ini akan terus ada, insya Allah. Nanti mana tahu ada orang yang membid'ahkan haul. Apa tadi acaranya? Haul bid'ah. Ganti namanya, jangan haul. Tadi acaranya apa? Hari kasih sayang. Oh boleh. Karena ada orang kalau kita bilang dia makan ikan nggak bisa. Ini ikan Pak, saya nggak bisa makan ikan, gatal-gatal, anti makan ikan, nggak bisa ikan. Tapi begitu ikannya kita bawa ke dapur, kita blender, campur tepung, kasih kuah, habis 2 mangkok. Namanya apa? Pempek kapal selam. Bang Riki. Setelah kita bilang, tadi yang kamu makan 2 mangkok itu ikan. Oh itu bukan ikan, itu pempek enak, ya ikan juga. Jadi acara Gina ini adalah acara kasih sayang. Kasih sayang kepada saudara kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang sudah meninggal dunia? Untuk almarhum Tuan Haji Mujtaba bin Haji Rasam, Ibunda Hajah Rogaya binti Haji Rohidi, Bapak Samlani bin Haji Mujtaba, Bapak Haji Abdul Khair bin Haji Mujtaba, Bapak Ahmad Suhaib bin Haji Mujtaba, Bapak Haji Rahmani bin Haji Mujtaba, Ibu Nur Hayati Nufus binti Haji Mujtaba, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa lima syaikhina wa liman asana ilaina. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sependek-pendek balasan alfa. Sanggup khatam Quran? Bagus. Sanggup kasih makan? Bagus. Gajian, belikan nasi kotak, nasi bungkus untuk almarhum ayah ibu saya, bawa ke panti asuhan. Bapak panti, iya, saya mau ngasih makan semuanya, enggak, 2 orang aja. Kita bawa 2 bungkus kan? Kasih semua. Itu the best, bagus. Hadiah, dapat gaji, dapat bonus, ambil 10.000, 20.000, titipkan ke masjid, hadiah untuk almarhum, bagus. Tapi kalau kita tidak mampu, maka satu bacaan Al-Fatihah. Saya pulang dari Sabah, Sarawak, turun di Sabah, turun ke Sarawak, sampai di Sarawak, sampai satu kota namanya Sibu. Di Sibu ketemu dengan panitia, makan di rumah beliau, ketemu dengan ibunya. Ustaz Somad kenalkan ibu saya. Berapa umur ibu? 88 tahun. Dalam hati saya, ya Allah, seandainya mak saya hidup masih 75 tahun umurnya. Dia meninggal tahun 2019, 70 tahun. Sekarang baru sekitar 75, 76. Ini ibu 88 masih hidup. Langsung dalam hati ini, dalam pikiran ini berkalau. Kalau umurnya dulu panjang, kalau menghilangkan kalau itu langsung baca untuk almarhumah Al-Fatihah. Dibesarkan, dididik, dilahirkan, disusukan, disekolahkan, membacakan Al-Fatihah pun tidak mau. Apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Berarti tidak ada rasa kasih sayang dalam hati. Kalau kita sayang ke orang tua, insya Allah anak-anak kita pun juga akan sayang ke kita, insya Allah. Amin. Tapi kalau kita tidak ada rasa kasih sayang sama orang tua, jangan salahkan, 20 tahun akan datang mereka akan menitipkan kita ke panti tinju, jadi samsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Ajaib ditulis oleh Abu Amr Al-Misri, orang Mesir, ada seorang laki-laki tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Orang tuanya ditunggu nggak mati-mati. Akhirnya dia bawa ke gurun pasir, mau dia pancung. Dibawanya orang tuanya ke gurun pasir, mau dipancungnya. Pas dia lihat nggak ada orang, pas di tengah batu, mau dia pancung. Kata orang tuanya, sebelum kau pancung aku, ada satu rahasia yang mau ku sampaikan. Apa namanya, Pak? Sebelum kau pancung aku, ada satu mau ku sampaikan. Ya, apa namanya? Di batu inilah dulu aku memancung bapakku. Dia mikir, sekarang aku mancung dia karena dulu di sini dia mancung, berarti nanti aku juga akan dipancung anakku di sini. Batal, nggak jadi dia mancung bapaknya. Dia ingin merubah, membengkokkan kebencian menjadi kasih sayang. Kalau dulu bapakku memancung bapaknya kakekku karena dia benci, maka aku meneruskan ini, nanti anakku juga akan memancung aku karena benci. Maka aku ingin membelokkan kebencian menjadi kasih sayang. Robahlah benci menjadi sayang. Tapi saya Pak Ustaz, bencinya malah rindu. Nah, itu tertulis di gerobak truk. Mau pulang malu, nggak pulang rindu. Karena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak kita semua, insyaallah. Ala hadhihi niyah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, punya rasa kasih sayang dijaganya kita sampai tua, dan mereka menjadi anak berbakti. Anak cucu kita semuanya juga menjadi anak-anak yang berbakti, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'alil jannata mathwahum
Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami, guru-guru kami, salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman. Jadikanlah dalam hati kami ini cinta kepada iman. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan rasa benci dalam hati kami kepada kekafiran dan kepada kemaksiatan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Kami mohon kepadamu, tanamkan rasa cinta dalam hati kami. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, cinta kepada amal yang dengan amal itu menyebabkan kami dekat kepada cintamu ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami cintamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami, imam kami, penunjuk jalan kami, dan rahmat untuk kami semuanya ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami, pengusir gundah gulana kami ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah rahmat kasih sayang, keberkahan, kebaikan untuk seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makan, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang berkah malam ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu di padang mahsyar. Saat panas terik tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.